saya masih kecil, saya lagi main dengan teman-teman. Terus saya pulang ke rumah, nangis ya. Terus papi saya tanya, kenapa kok nangis? Terus saya bilang, itu dikatain teman-teman. Katanya saya makan babi, makan babi. Terus papi saya bilang, alah, kamu gitu aja kok nangis. Kamu ngatain balik mereka, bilang mereka makan ayam, makan ayam. Ini periode corona ini, di Belanda sepi, di pusat perbelanjaan sepi, dan tidak ada orang pakai masker karena memang di Belanda tidak wajib pakai masker. Kalau di Indonesia kan wajib ya, bisa kena denda kalau tidak pakai masker. Kalau di sini tidak ada orang pakai masker. Halo teman-teman, welcome to my channel. Hari ini saya akan memasak babi kecap. Dan ini saya mau ke supermarket di belakang sana itu untuk beli bahan-bahan. Soal makanan di Indonesia itu tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya. Nilai-nilai agama menyebabkan sebagian besar penduduk Indonesia tidak mengkonsumsi daging babi. Tetapi karena latar belakang budaya Indonesia yang begitu beraneka ragam, maka negara Indonesia menghormati kalangan beragama lain yang bagi mereka ini tidak diharamkan untuk mengkonsumsi daging babi. Nah, disinilah keunikan Indonesia. Karena meskipun Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, tapi dengan kekayaan kulinernya, Indonesia juga memiliki menu non-halal yang terkenal sampai ke mancanegara, diantaranya babi kecap. Ini contoh bumbu instan babi kecap yang dijual di supermarket-supermarket di Belanda, yang biasa digunakan oleh orang Belanda. Mereka tidak menulis kecap dengan KECAP, tapi menurut ejaan Belanda yaitu KETJAP. Jadi seperti ejaan lama di Indonesia yang dulu pernah dipakai sampai sekitar awal tahun 70-an ya. Orang Belanda kalau bikin babi kecap ini, mereka pakai bumbu instan ini. Tapi kalau buat orang Indonesia, ini buat mereka tidak terlalu enak ya. Karena orang Indonesia terbiasa menggunakan bumbu dan rempah yang lebih kaya rasanya. Tapi buat orang Belanda, bumbu instan semacam ini buat mereka sudah cukup enak. Sebagai salah satu menu klasik peninggalan zaman kolonial, saya tertarik untuk mendokumentasikan resep ini di channel saya. Negara daratan Cina, mereka juga mengenal babi kecap, tapi tentu dengan nama lain. Yang membedakan adalah penggunaan rempah babi kecap dari Indonesia. Penggunaan rempahnya jauh lebih kaya, terutama yang masih menggunakan resep zaman kolonial ya. Ini tentu dipengaruhi juga oleh keadaan alam Indonesia yang lebih kaya dengan beraneka tumbuhan dan rempah. Ini juga mempengaruhi kulinernya ya. Dan itu yang membuat babi kecap dari Indonesia lebih beraroma,
dan lebih unik rasanya karena merupakan perpaduan antara kuliner tradisional Indonesia dan kuliner Tionghoa. Ini bumbu yang digunakan untuk mengolah babi kecap. Untuk rinciannya tentang berapa banyak bisa dilihat di deskripsi ya. Yang saya gunakan di sini bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai besar, jahe. Ini semua dihaluskan untuk kemudian nanti kita gunakan untuk menumis babi kecapnya ya. Lalu ini ada batangan kayu manis, bunga lawang, ini cengkeh kering ya, gula jawa, minyak goreng untuk menumis, laos yang sudah digeprek, serai juga digeprek. Lalu ini ada bubuk pala, ada bumbu 5 rasa, namanya bubuk ngohyong. Bubuk ngohyong ini adalah bubuk yang biasa digunakan untuk masakan Tionghoa, meliputi rasanya itu meliputi 5 macam rasa, yaitu pahit, manis, asam, asin, pedas ya. Lalu ada juga merica, bisa menggunakan merica putih atau merica hitam. Di sini saya gunakan merica hitam. Lalu ada kaldu ayam, tentu bisa menggunakan kaldu dari daging babi, tapi di sini saya lebih suka menggunakan kaldu ayam. Lalu ada kecap manis, kecap asin, kecap hitam ya, dark soya sauce ya. Ini dark soya sauce saya gunakan untuk memberi penampilan khas pada babi kecap yang warnanya ciri khasnya itu gelap ya. Lalu kemudian ada cooking wine. Nah ini kalau tidak ada tidak harus digunakan ya, tidak apa-apa. Nah ini semua bumbu untuk mengolah babi kecap. Di sini saya menggunakan daging babi sebanyak 800 gram. Sebelum kita mengolahnya menjadi babi kecap, kita hilangkan dulu bau amisnya ya, agar pada saat disantap, rempah yang meresap ke daging babi itu terasa aromanya, tidak terganggu oleh bau amis daging babi. Untuk menghilangkan amisnya daging babi ini, saya sengaja tidak menggunakan jeruk nipis karena keasamannya bisa mengurangi empuknya daging babi. Nah, bahan untuk menghilangkan amis daging babi ini, bahannya sangat mudah. Hanya menggunakan tepung maizena dan setengah sendok teh garam. Untuk menghilangkan amisnya, pertama-tama kita bubuhkan tepung maizena ya ke permukaan daging babi ini. Kita lumuri setiap permukaan dengan tepung maizena. Kemudian sedikit garam ya. Nah, setelah tercampur merata begini, kita cuci daging ini di bawah air yang mengalir ya, di bawah air keran sampai bersih ya. Nah, setelah dicuci bersih, kemudian kita keringkan dengan kitchen paper towel ya, sampai semuanya menjadi kering. Setelah daging babi ini kita cuci bersih, lalu kita potong-potong, ukurannya kira-kira 3 x 3 cm atau 4 x 4 cm. Setelah tadi kita potong-potong, selanjutnya daging ini kita kurangi sedikit lemaknya ya. Caranya mengurangi lemaknya, kita goreng tapi tanpa menggunakan minyak. Tidak perlu pakai minyak ya, karena
ini sudah banyak lemaknya. Jadi sebelum kita membumbui dengan rempah-rempah selanjutnya, kita mengurangi dulu lemaknya ya. Setelah daging yang kita goreng tanpa minyak ini kelihatan kaku dan agak sedikit kecoklatan ya, itu bisa kita angkat untuk kemudian kita bumbui dengan rempah-rempah berikutnya. Nah, untuk mengolah daging babi ini sebelumnya kita mengharumkan dulu aroma minyak untuk menumis ya. Kita harumkan dulu dengan ini kayu manis ya, batangan kayu manis, lalu bunga lawang yang sudah digeprek, lalu cengkeh ya, cengkeh kering kita harumkan. Kemudian kita bubuhkan ini bawang putih, bawang merah, kemiri, cabai besar yang sudah dihaluskan ya. Kita bubuhkan ke minyak ini. Minyak yang sudah panas ini kita bubuhkan. Setelah bumbu yang dihaluskan ini kelihatan matang dan agak sedikit menyusut ya, lalu kita bubuhkan laos dan serai yang sudah digeprek ya, lalu diaduk-aduk lagi hingga aromanya tercampur merata ya. Nah, setelah aroma dari laos dan serai ini tercium wangi, lalu kita masukkan daging babi ya. Diaduk rata, kemudian kita masukkan kecap manis ya. Masukkan juga sedikit kecap asin, kira-kira 1 sendok teh. Kita masukkan sedikit kecap hitam ya, dark soy sauce, sedikit saja, 1 sendok teh saja ya. Masukkan juga cooking wine, ini tidak harus ya. Kemudian kita bubuhkan bubuk pala ya, sesuai selera ya. Kemudian merica, ini juga sesuai selera ya. Kemudian saya membubuhkan bubuk ngohiong ya, bubuk 5 macam rasa. Ini saya pakai setengah sendok teh saja ya. Diaduk, kemudian kita bubuhkan kaldu ya. Ini tidak harus pakai kaldu daging ya, bisa juga air putih sudah cukup enak.
Nah, airnya ini akan kita biarkan di atas api sampai dia menyusut ya. Kita rebus sampai airnya itu menyusut. Sebelum air ini menguap begitu saja dan menyusut ya, ini saya manfaatkan untuk menyedapkan lauk tambahan seperti telur rebus ya, telur rebus. Lalu juga tahu goreng yang goreng setengah matang ya, tidak perlu digoreng sampai matang. Nah, setelah terlihat airnya menggelegak ya, karena sudah mencapai titik didih, lalu langsung kita kecilkan apinya ya. Kecilkan apinya, lalu ditutup ya selama 30 menit. Setelah 30 menit, tutupnya kita buka, lalu airnya dibiarkan menyusut ya. Dengan tetap api menyala, dalam keadaan terbuka, ditunggu sampai airnya menyusut. Nah, kita tutup daging ini dan direbus selama 45 menit sampai 1 jam dengan api kecil. Lamanya merebus itu tergantung dari tingkat keempukan daging yang diinginkan. Ada yang suka daging empuk, ada yang suka daging yang masih kenyal. Nah, setelah kuahnya menyusut dan mengental begini ya, ini saya keluarkan tahunya dan telurnya ya. Tadi untuk menyedapkan lauk tambahan ini saya celupkan di air kaldunya. Lalu tahap selanjutnya adalah kita mengoreksi rasanya ya. Apakah perlu ditambahkan kecap manis, gula Jawa, atau kecap hitam ya, dark soya sauce untuk lebih menggelapkan tampilannya. Nah, untuk mengoreksi rasa ini kita besarkan dulu apinya ya. Kita besarkan dulu apinya agar bumbu yang akan kita tambahkan lebih meresap ke dalam daging ini. Kita tambahkan, saya ingin menambahkan gula Jawa ya. Saya tambahkan gula Jawa menurut selera ya. Berapa banyaknya gula Jawa menurut selera. Lalu saya tambahkan kecap manis ya. Ini juga menurut selera ya. Setelah dicek rasanya bagaimana banyaknya kecap yang dibutuhkan ya. Lalu untuk lebih menggelapkan tampilannya, saya menambahkan dark soya sauce sedikit, kecap hitam ya, agar kita mendapatkan tampilan khas babi kecap yang memang ciri khasnya itu gelap ya. Lalu kita aduk-aduk sebentar agar bumbu tambahan tadi meresap ya. Setelah kita mengoreksi rasanya, sudah ditambahkan kecap manis, gula Jawa, dark soy sauce atau kecap hitam. Kita aduk-aduk sebentar ya dengan api besar ya, sampai kuahnya mencapai kekentalan yang kita inginkan. Ini seberapa banyak kuah yang mengental ini, sedikit banyaknya tergantung dari selera ya. Ada yang suka kuahnya agak banyakan, ada juga yang suka kuahnya sedikit saja ya. Nah, ini babi kecapnya sudah jadi ya. Dihidangkan dengan lauk tambahan, tahu, telur, sambal, sayuran, kerupuk, dan tentu dengan nasi hangat. Terima kasih ya sudah nonton video ini. Sampai jumpa di resep selanjutnya.